sebuah kejadian menimpa Jawa Tengah. Kejadian menjadi viral di mana-mana karena saya menjadi tertuduh utama. Pembuatan bendungan bener di Purworejo yang kemudian menjadi terkenal dengan kasus Wadas. Dan itu menjadi stempel hitam. Satu aja saya bilang sama kawan-kawan saya, biasalah menghadapi persoalan, jangan lari dari persoalan. Begitu persoalan itu muncul, sebuah ketakutan, kadesnya tinggi. Bupatinya saya telepon, bro, kenapa ini? Anu Pak Ganjar, itu ada persoalan. Iya, tapi siapa yang harus menghadapi langsung? Ini proyek punya pemerintah pusat. Dari PUPR, Balai Besar. Ini bendungan nanti tertinggi. Ini akan menyelesaikan satu pengendalian banjir, dua suplai air, dan kemudian derivat turunan dari proyek itu. Nilainya gede banget dan sudah belasan tahun tidak pernah bisa berhasil. Dan kita lobbynya sudah setengah mati untuk bisa mendapatkan ini. Kenapa kita tidak bisa bertugas? Tentu ada yang pro, ada yang kontra. Tapi begitu tindakan agak represif muncul, videonya muncul, satu pun tidak ada yang terbiasa mengatakan, siap, saya salah dan saya bertanggung jawab. Tidak ada Bapak Ibu. Ketika itu tidak ada, maka saya sampaikan, saya datang ke lokasi, saya sampaikan, satu, saya penanggung jawabnya. Dua, ini saya bereskan. Tiga, yang ditahan saya minta keluar. Empat, saya akan mendatangi orangnya. Hari ini saya masih dibully, tapi seluruh informasi tidak terbagi dengan baik. Maka saya sampaikan kepada mereka, Mas Ganjar gimana kasus Wadas? Ketua kelompok penolaknya sudah menerima dan mendapatkan ganti untung 11 miliar. 11 miliar. Saya komunikasi sama Pak Presiden, Pak Jokowi. Udah Pak Gub, silahkan diteruskan. Izin Pak. Skim ganti ruginya ini bagus banget Pak. Pernyataan sikap Ketua Gempa Dewa. Sejak ada pembebasan, saya belum pernah menerima uang pembebasan 11 miliar semenjak saya jadi Ketua Gempa Dewa. Kalau itu yang menerima 11 miliar itu bukan Ketua Gempa Dewa, itu yang menerima Ingsin Sutrisno, bukan Ketua Gempa Dewa. Kalau Ketua Gempa Dewa kan saya, jadi kalau saya kan namanya Sudiman bukan Ingsin Sutrisno, jadi yang jadi Ketua Gempa Dewa sekarang itu kan saya sendiri, jadi saya masih menolak sampai sekarang. Jadi yang menerima 11 miliar seperti yang disampaikan sama itu Pak Ganjar itu Pak Ingsin, jadi bukan saya sendiri. Kalau saya sepeser pun saya belum pernah menerima uang pembebasan dari pemerintah atau dari BPN gitu. Jadi saya sampai sekarang itu masih menolak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Kita lagi-lagi nih dapat pesan WhatsApp dari Bapak Ahmad Khozinuddin, sastrawan politik. Kita bacakan bersama-sama. Judulnya Wadas, membongkar topeng jahat pemimpin pencitraan. Proyek oligarki meminjam tangan penguasaan telah merampas hak rakyat. BPN menjadi martir proyek pembangunan waduk bener berdasarkan Perpres nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Untuk dalih pengamanan pengukuran tanah, ribuan aparat kepolisian menyerbu Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo hari ini, Selasa 8 Januari. Aparat melakukan penyisiran desa atau sweeping dan menurunkan banner protes penolakan tambang batu andesit untuk persiapan pembangunan waduk bener. Aparat juga mengejar beberapa warga Wadas. Ganjar yang digadang-gadang mau nyapres ternyata tak membela rakyatnya di Purworejo. Kalau rakyat Jawa Tengah saja diabaikan, apalagi rakyat di luar Jawa Tengah. Gubernur yang rajin pencitraan naik sepeda ini menyebut ada kegiatan pengukuran yang dilakukan di Desa Wadas Purworejo. Ganjar membela aparat dengan mengatakan bahwa polisi yang datang tak lepas dari menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
atau Kamtibmas. Ganjar meminta warga tidak menyikapi serbuan aparat polisi secara berlebihan. Ganjar mengklaim semua akan berjalan aman dan kondusif. Kondusif bagi oligarki yang akan mengerjakan proyek membangun tambang, sementara rakyat yang diteror aparat, yang tersudut berkumpul di masjid, yang sejumlah warganya ditangkap, yang aspirasinya menolak proyek dibungkam. Itukah yang disebut kondusif? Kalau hanya pengukuran, kenapa libatkan ribuan aparat, gabungan Polri, TNI, hingga Satpol PP? Kalau pengukuran lahan, kenapa rakyat desa tidak dilibatkan? Bukankah mereka yang lebih tahu batas-batas? Yang lebih tahu ada tanaman dan bangunan apa saja di sana? Ini sudah penyalahgunaan kekuasaan. Aparat penegak hukum yang semestinya mengayomi dan melindungi rakyat telah disalahgunakan untuk menteror dan menakut-nakuti rakyat. Inikah model kekuasaan aku Pancasila? Baru untuk proyek bendungan saja, rakyat sudah dibungkam. Apalagi untuk proyek IKN. Kenyataannya, pemimpin yang sok merakyat dibuka aibnya dalam kasus ini. Ganjar tak peduli kepada rakyatnya di Jawa Tengah, apalagi mau ngurusin Indonesia. Jokowi juga nggak peduli rakyatnya kesusahan. Yang penting fokus pada proyek percepatan pembangunan nasional. Yang penting proyek. Terserah proyek nanti mangkrak atau nirfungsi seperti Bandara Kertajati. Utang budi kepada investor politik diduga kuat menjadi sebab keharusan munculnya berbagai proyek. Tujuannya adalah proyeknya itu sendiri, bukan pada manfaat proyek. Sementara rakyat dikorbankan demi melayani kerakusan oligarki. Hak rakyat atas tanah mereka sendiri dirampas atas dalih proyek percepatan nasional. Wadas adalah bukti konkret betapa pemimpin pencitraan tidak pernah memikirkan rakyat. Mereka hanya berbusa saat kampanye, tapi menganggap remeh rakyat setelah berkuasa. Apa yang terjadi di Desa Wadas kemarin merupakan sebuah kejutan bagi rakyat Indonesia ya, terutama yang tidak mengerti soal pertambangan seperti saya ini. Dan sekilas juga dengan segala macam yang terjadi di sana, kita menduga ini bukan masalah kecil, ini masalah yang sangat besar. Dan kita dapatkan kalau memang Desa Wadas ini merupakan desa penghasil batu andesit terbesar di Indonesia. Batu andesit adalah batu yang awalnya itu ditemukannya di kaki Gunung Andes. Dan batu andesit ini adalah batu yang sering kita temukan di bangunan-bangunan tempo dulu ya, seperti candi, lalu piramid dan lain sebagainya. Jadi memang batu ini adalah batu yang sangat-sangat awet dan bisa bertahan begitu lama ya, sampai beribu-ribu tahun. Jadi kandungan batu andesit yang sudah terbukti ada ini sebesar 262,7 meter kubik. Dan yang diduganya ini jumlahnya 18,98 miliar meter kubik. Dan harga per meter kubiknya nih ya, seharga 30 juta rupiah. Luar biasa. Nah ini ada kesimpulannya. Jadi kalau dikira-kira ini harta karun yang ada di Wadas itu, jumlah yang sudah diketahuinya adalah 262.700.000 kubik. Ini kalau dikalikan 30 juta maka 7.881 triliun. Jadi udah di atas triliun, udah kuadriliun, 7,8 kuadriliun rupiah. Dengan jumlah sebesar itu ya setan serakah mana yang nggak kabita. Sahabat semua, Wadas itu ada di Kecamatan Bener, masih termasuk wilayah Jawa Tengah. Dan di sanalah pemilih mayoritas Ganjar Pranowo, pemilih mayoritas Joko Widodo. Dan mereka saat ini sedang terintimidasi. Ya, kemarin Pak Ganjar memang sudah meminta maaf. Kurang lebih kalimatnya, saya minta maaf kalau kondisi ini membuat tidak nyaman dengan kedatangan aparat keamanan itu. Wow, Pak, di situ terlihat sekali ada fakta orang yang kena bogem mentah, ada yang diseret-seret. Itu namanya bukan tidak nyaman, Pak. Disiksa. Orang normal melihat orang lain disiksa, apa kondisi psikologisnya?
Apalagi melihat aparat bersenjata lengkap, takut Pak, ketakutan, trauma, bukan lagi tidak nyaman. Tidak nyaman itu levelnya sangat di bawah. Ini jauh lebih tinggi. Ya kita tahu kemarin Pak Ganjar juga akhirnya mendatangi desa Wadas itu. Tentu dengan gayanya ya, yang seolah-olah nampak seperti merakyat. Mendatangi ibu-ibu, bapak-bapak di situ, dikawal aparat keamanan yang lengkap, dan semuanya seolah baik-baik saja. Seolah semuanya fun-fun aja, bahkan ketawa-ketawa. Ya iyalah Pak, yang Bapak datangi itu adalah orang-orang yang setuju tanahnya dijual. Nah, sedangkan di sana ada yang tanahnya mau dijual, ada yang nggak mau. Yang nggak mau ini nggak Bapak datangi. Gimana ini? Bapak kan kalau di medsos banyak gaya ya, tapi kok ketika menghadapi rakyat seperti yang mati gaya. Jadi permohonan maaf Pak Ganjar itu tentu secara psikologis tidak mudah diterima oleh orang-orang yang telah terintimidasi, orang-orang yang telah trauma dengan kondisi itu. Barangkali itu sekali seumur hidupnya, pertama kali mereka didatangi oleh aparat keamanan yang begitu mengerikan. Dan sampai ada pertanyaan begini Pak, Wadas itu ada di mana ya? Di Papua kah? Kok sebegitu beringasnya gitu? Kami rakyat Pak, takut melihat yang begitu-begitu Pak. Tolonglah Pak Ganjar juga orang sipil, tentu mestinya tahu, paham bagaimana kondisi psikologis rakyat kita. Berat ini Pak. Pak Ganjar kalau memang mau terus nyapres, ini ujian pertama untuk diselesaikan oleh Bapak. Mencari jalan keluar yang win-win situation. Tahan dulu, jangan dulu dilanjut proses itu sebelum ini selesai. Proyek bendungan, tambang andesit, stop dulu Pak. Ini rakyat jauh lebih penting. Buat rakyat nyaman, apalagi mereka pemilih Bapak.